Balik lagi di channel YouTube Line Up bareng gue Raditya Atnari. Di segmen ini lanjutin dari segmen yang video sebelumnya, yaitu tentang mendang-mending seputar perhelman. Di sini gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom pertanyaan di Instagram gue pribadi. Disclaimer dikit, ini karena video perdana, jadi kita masih buka open pertanyaan itu by Instagram gue dan Bang Semi pribadi ya. Tapi next, di video selanjutnya, kita juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan seputar yang ada di komentar YouTube juga. Jadi ini karena perdana gitu ibaratnya. Kedua ya, ya udah. Karena masih awalan lah ibaratnya. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang udah komen di video YouTube, nantinya bakal kita jawab di next konten selanjutnya. Jadi nggak cuma di Instagram pribadi, tapi komentar mendang-mending di YouTube juga bakal kita jawabin. Dan di sini udah ada masuk sekitar 32 pertanyaan, cuman masih kita sortir lagi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman yang nggak gue jawab, itu bisa jadi udah diwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan gue jawab. Dan di sini udah gue sortir lagi, dapat ada 14 pertanyaan yang bakal gue jawab, tapi nanti bakal dibagi dua ya. Jadi 77 dulu. Oke, lanjut. Yang pertama dari akun RLZZZ. Bang, badan gua kurus, mending RSV FFS 21 atau NHK Mark 1. Kalau teman-teman pribadi nyari looks atau bentuk, gua saranin teman-teman ambil di RSV FFS 21 karena gua pun menganggap kalau si FFS 21 emang secara bentuk dia bagus, gua akuin. Jadi ibaratnya masuk ke selera orang Indonesia lah. Sementara kalau teman-teman nyari nyaman, gua saranin teman-teman ambil di NHK Mark 1 karena sejauh ini kalau teman-teman nyari full face budget pelajar under sejuta, masih Mark 1 juaranya, belum ada lawan lah bahasanya gitu. Next, pertanyaan selanjutnya dari Didi Firmans. Mending ZX-1 RGT apa striker bang? Gimana bang? Ini pertanyaan yang agak berat nih. Tapi kalau dari gue pribadi sih, teman-teman mending ambil di ZX-1 RGT aja dah. Karena kalau udah kalian lihat di video striker, sebenarnya itu helm ibaratnya kayak cuma facelift dari generasi sebelumnya, alias kayak perpaduan antara KYT K2 Rider sama KYT Falcon, jadilah lahir KYT Striker. Jadi secara feel dipakai tuh kayak tidak ada yang istimewa, masih sama kayak KYT tahun sebelumnya. Sementara kalau ZX-1 RGT, kita akuin itu udah lebih improve, udah lebih enak, jadi serasa seperti helm yang baru dari NJS gitu. Kalau dari di antara kedua pilihan sini sih, mending ZX-1 RGT deh kalau saran dari gua. Next, dari si Bang Adit Putra. Oh, Bang Didit nih ya. Bang mau tanya, mending maksudnya ya, tipe dikit. Mending NHK R1 Elite atau Kairos GT bang? Bang Adit, ini sebenarnya secara harga jauh nih bang. Si Kairos GT itu kan di budget 600 sampai 700 ribuan ya kalau nggak salah, seingat gue kemarin. Sementara si Elite ini di 300 ribuan, alias setengah harganya nih. Kayaknya kurang lawan sepadan, tapi nggak apa-apa, gue jawab aja. Jadi kalau Bang Adit misalkan nyari sesuatu helm yang nyaman, adem, serta yang nggak terlalu mahal, gue saranin Bang Adit ambil di N1 Elite. Dia nggak cuma murah, tapi dia juga nyaman, enak dipakai dan adem banget. Udah kita rasain selama kurang lebih kita pakai udah 3-2 minggu pemakaian. Kebalik, 2-3 minggu maksudnya pemakaian, dan itu emang sejauh ini helm half face under 500 ribu yang terenak. Nah, kalau si Kairos GT gimana? Kairos GT sebenarnya juga udah lebih enak, udah lebih improve dari seri Kairos sebelumnya. Cuman kita dirasa memang masih ada sedikit-sedikit PR yang harus diimprove lagi ke depannya. Tapi kalau misalkan pengen mencoba sensasi Kairos yang baru, bisa juga ngambil di Kairos GT. Tapi kalau misalkan pengen menghemat budget cuma nyari nyaman, bisa ambil di N1 Elite aja. Lanjut, dari akun ST1P3. Ini namanya gini-gini banget IG-nya ya. Oke, mending FFC 21 generasi 2 atau NHK Mark 1 bang? Dan apa aja sih perbedaan dari FFC 21 Gen 1 dan Gen 2? Jadi banyak juga pertanyaannya. Yaudah, kalau ditanya antara FFC 21 Gen 2 sama Mark 1, itu sebenarnya secara budget udah 2 kali lipat ya si FFC 21 mahalnya dibanding Mark 1. Kalau Mark 1 itu kan di under sejuta, kalau FFC 21 dia udah 1 komaan gue lupa, pokoknya 16 ya, 16, 17, 18 pokoknya. Itu emang 2 kali lipatnya bisa dibilang. Tapi yang bisa gue saranin gini, kalau misalkan teman-teman nyari helm full face under sejuta yang nyaman, gue saranin kalian ambil di Mark 1. Tapi kalau teman-teman pengen helm full face yang sudah bisa dipakai untuk ajang balap dan harganya masih terjangkau, bisa ambil di FFC 21. Jadi sebenarnya ini tinggal opsional aja, lebih ke kebutuhan aja, mau untuk kebutuhan balap atau untuk kebutuhan track day atau buat daily aja, karena secara segmen juga udah lumayan beda sebenarnya. Terus tadi pertanyaan juga bedanya Gen 1 sama Gen 2.
Nah, kalau si pihak RSV mengklaimnya sih katanya yang Gen 2 ini udah diperbaiki masalah fitting terutama di bagian masuknya. Karena yang kayak kita tahu juga di Gen 1 kan banyak yang ngalamin susah buat masuk ke helmnya karena bagian bawahnya itu terlalu sempit. Akhirnya di Gen 2 itu direvisi biar jadi lebih lebar, biar kepala masuknya lebih gampang, dan itu memang cukup berhasil, kita akuin sudah lebih improve, udah lebih enak waktu dipakainya si Gen 2, waktu bagian masuk helmnya udah nggak sesusah yang Gen 1. Bedanya di situ aja. Sisanya masih sama, bahan dasar masih sama-sama fiberglass, masih sama, bentuknya juga masih sama, spare part juga nggak ada beda, pokoknya masih sama semuanya. Beda cuma di masalah fitting aja. Gen 2 udah lebih gampang buat masuknya gitu. Lanjut dari Rafli RSDN. Antara Mark 1 FFS 21 sama ZX-1 RGT, mending mana jika dinilai dari kenyamanannya? Nah, kalau nyari nyaman, balik lagi, gue lagi-lagi bilang Mark 1. Sejauh ini emang Mark 1 itu ibaratnya top of the line-nya kalau teman-teman nyari full face yang ternyaman. Tapi kalau ngomongin desain, emang Mark 1 itu kayak kurang masuk ke selera orang Indonesia gitu, nggak semuanya suka. Sementara kalau gue akuin ZX-1 RGT sama si FFS 21 udah ibaratnya kayak udah mayoritas pada suka gitu. Sementara kalau Mark 1 kayak masih ada beberapa yang suka, ada yang kurang suka gitulah. Tapi kalau temen-temen nyari nyaman, Mark 1 sejauh ini udah yang paling nyaman buat nyari full face under 1 juta gitu. Lanjut dari David Galactus. Bang, badanku tinggi 172 cm. Kayak sama kita bang, berarti gue bisa bayang-bayang dikit nih. Berat badan 64 kilo, lebih baik KYT DJ Maxi atau NHK N1 Elite? Gue saranin buat Bang David ambil di NHK N1 Elite aja. Kalau DJ Maxi emang ibaratnya itu kayak facelift dari DJ Maru. Jadi ibaratnya generasi penerusnya dari DJ Maru. Tapi feel dipakainya masih sama-sama aja kayak DJ Maru. Jadi cuma perubahan di bentuknya aja. Sebenarnya masih bulat-bulat juga, cuman ada sedikit perubahan perbedaan di ventilasi, spoiler belakang gitu-gitulah ibaratnya. Tapi feel dipakai masih tetap DJ Maru. Nah, sementara kalau N1 Elite itu baru helm yang berbeda, sesuatu yang baru dari NHK, dan feel dipakainya bener-bener enak banget. Ventilasi dingin, fitting enak. Cuman kalau ngomongin sertifikasi, si N1 Elite emang dia masih SNI doang, sesuai dengan budget lah ibaratnya gitu, 300 ribuan, jadi memang wajar SNI doang. Nah, kalau nyari yang pengen sertifikasi udah sampai DOT ataupun SCE, bisa ambil langsung di Max-nya aja. Jadi kalau misalkan Bang David Galactus mau antara DJ Maxi sama N1 Elite, sebenarnya ambil di N1 Elite aja. Tapi kalau misalkan Bang David ada budget lebih lagi, mending langsung yang Max-nya aja bang, daripada yang Elite, kayak agak nanggung gitu. Dan feel dipakai juga antara Max sama Elite masih lebih nyamannya Max, dan lebih enak juga yang Max itu. Oke, lanjut. Dari Bang Diki Sopian 32. Bang, helm yang cocok buat cewek yang berat badannya 54 kg, full face atau half face yang 1 juta ke bawah. Full face atau half face, berarti 54 rata-rata sih ya buat cewek Indonesia. Kalau full face buat ciwi-ciwi, gue bisa saranin ambil kalau nggak di antara Zeus ZS 811 atau di FFS 21 buat sekarang ini, karena kedua opsi helm full face itu udah yang terbaik buat cewek-cewek di luar sana lah, dengan berat badan yang kurang lebih 54 kg. Itu udah cocok banget karena dia juga batoknya kecil, pas buat ciwi-ciwi, dan secara looks juga masih ganteng, jadi buat ciwi-ciwi. Nah, kalau Mark 1 gue berapa kali ngeliat ada ciwi yang make, masih cocok juga. Cuman waktu gue tanya ngomongin soal desain bentuk dari helmnya, banyak yang ibaratnya kayak agak kurang serak gitu dengan desain Mark 1 buat ciwi-ciwi. Mereka masih lebih suka di ZS 811 yang Zeus atau di RSV FFS 21. Itu buat yang full face ya. Kalau yang half face nya, gue bisa saranin, sebenarnya banyak sih nih opsinya kalau buat half face, tapi sejauh ini yang terbaik buat half face di under sejuta, pertama bisa di N1 Max. Itu udah ibaratnya batoknya kecil, nyaman juga dipakai. Kedua di apa ya palingnya, satu lagi apa ya bang ya enaknya ya buat ciwi half face, nah ya bisa juga di RSV New Wintel, karena itu batoknya termasuk kecil dan masih nyaman dipakai juga, dan secara looks juga masih gantengnya dapet gitu. Oke, kurang lebih itu dia udah cukup 7 pertanyaan, dan kurang lebih itu dia pertanyaan yang bisa gue jawab sekarang. Sisanya mungkin bakal gue jawab di next konten selanjutnya. Tenang aja, masih ada beberapa pertanyaan yang udah gue simpan lagi buat gue jawab di next konten selanjutnya.
Udah, kurang lebih itu aja sih buat konten kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan mendang-mending seputar perfilman, bisa komen aja di video ini. Nanti bakal kita jawab di next konten selanjutnya. Jadi nggak cuma kita jawab by question yang ada di Instagram kita doang, tapi di YouTube juga bakal kita jawab. Tenang aja. Oke, kurang lebih itu aja sih buat video kali ini. Gue Raditya Atnari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.